teman-teman, namaku Koraki. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem rangka manusia bersama dengan kelompok 1 mata kuliah biologi kelas B 2019 PGSD FIP UNJ. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama kelompok 1. Nah, di kelompok 1 ini ada Alia Wardani, Junior, Febriani Eminuesi, dan Putri Prastiarti. Kalian tahu nggak sih sistem rangka itu apa? Nah, sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan seperti tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, otot, dan organ lainnya. Rata-rata manusia dewasa memiliki 206 tulang, walaupun jumlah ini dapat bervariasi antar individu. Lalu, apa sih fungsi dari sistem rangka? Fungsi sistem rangka adalah membentuk kerangka yang kaku dengan jaringan-jaringan dan organ-organ yang melekat padanya. Sistem rangka melindungi organ-organ vital seperti otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak, paru-paru dan jantung yang dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Menurut Syarifuddin 1994, fungsi dari sistem rangka yaitu membantu tubuh untuk berdiri tegap atau tidak rubuh, melindungi organ tubuh yang lunak seperti otak, jantung, dan paru-paru, tempat melekatnya otot-otot dan merupakan alat gerak pasif, tempat pembuatan sel-sel darah, dan memberi bentuk pada bangunan tubuh. Apa aja sih bagian-bagian sistem rangka manusia? Nah, rangka tubuh manusia terdiri atas dua, yaitu axial skeleton dan appendicular skeleton. Axial skeleton merupakan rangka penyusun sumbu tubuh, sedangkan appendicular skeleton adalah rangka penyusun alat gerak manusia. Axial skeleton terbagi atas 4 bagian, yaitu tulang tengkorak, sternum dan kosta, serta columna vertebrae. Tulang tengkorak ini terdiri atas 2 bagian, yaitu tengkorak otak dan tengkorak wajah. Tengkorak otak terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang kepala belakang, tulang ubun-ubun, tulang tapis, dan tulang pelipis. Sedangkan tengkorak wajah terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian hidung dan bagian rahang. Bagian hidung terdiri dari tulang mata, tulang hidung, sekat rongga hidung, dan tulang karang hidung. Sedangkan tulang bagian rahang terdiri dari tulang pipi, rahang atas, rahang bawah, dan tulang lidah. Nah, teman-teman, ini adalah penampakan tulang tengkorak dari depan dan dari samping. Yang kedua ada sternum dan kosta atau tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada berhubungan dengan tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ-organ yang terdapat di dalam dada seperti jantung dan paru-paru. Tulang dada terdiri dari anubrium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid. Sedangkan tulang rusuk terdiri dari rusuk sejati, rusuk tidak sejati atau rusuk palsu, dan rusuk melayang. Nah, sedangkan ini adalah penampakan dari tulang dada dan tulang rusuk. Yang ketiga dan yang terakhir adalah columna vertebrae. Columna vertebrae atau tulang belakang merupakan rangkaian tulang tunggal. Bentuknya tidak teratur dan memanjang dari ujung kepala sampai ujung ekor. Tulang belakang berfungsi menyangga berat tubuh. Tulang tersebut kokoh tapi fleksibel. Oleh karena itu, manusia dapat melakukan berbagai macam gerakan, misalnya berdiri atau duduk. Bagian-bagian tulang belakang yaitu tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang pelangkang, dan tulang ekor. Ini adalah bentuk tulang belakang. Lalu ada appendicular skeleton. Appendicular skeleton adalah rangka anggota gerak atas dan bawah.
Rangka anggota gerak atas antara lain tulang belikat, tulang pangkal lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak, dan jari tangan. Sedangkan bagian anggota gerak bawah antara lain tulang pangkal paha, tulang kerin dan betis, tulang pangkal kaki, tulang telapak kaki, dan ruas jari kaki. Kalian tahu nggak sih, tulang itu ada banyak bentuknya loh. Apa aja sih bentuk-bentuk tulang? Nah, yang pertama ada tulang pipa, contohnya tulang paha. Yang kedua ada tulang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan. Yang ketiga tulang pipih, contohnya tulang bahu. Dan yang keempat ada tulang tak beraturan, contohnya tulang rahang. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Ada tulang pendek, tulang pipa, tulang pipih, dan tulang tak beraturan. Lalu ada juga sendi. Sendi itu apa sih? Nah, sendi adalah sambungan antara tulang-tulang. Jadi sendi itu yang bisa menggerakkan antar tulang ya teman-teman. Ada 6 bentuk sendi. Yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel ini dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya siku, lutut, ruas jari tangan, ruas jari kaki. Yang kedua ada sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke semua arah. Tulang yang satu dapat berputar pada tulang lainnya. Contohnya sendi pada ruas tulang leher paling atas dan pangkal paha. Yang ketiga, sendi pelana dapat bergerak ke dua arah. Contohnya sendi pada telapak tangan dan pangkal ibu jari. Yang keempat, sendi kaku bergerak sangat sedikit atau terbatas. Contohnya sendi pada tulang belakang. Yang kelima, sendi geser. Ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain. Contohnya sendi pada tulang hasta dan tulang pengumpil. Yang keenam, sendi putar. Tulang yang satu dapat berputar mengelilingi tulang yang lainnya yang bertindak sebagai poros. Contohnya sendi pada tulang atlas dengan tulang tengkorak. Lalu, kalian tahu nggak sih ada penyakit-penyakit yang menyebabkan kelainan pada alat gerak kita, sistem rangka kita? Apa itu? Yang pertama ada skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang melengkung atau membengkok ke arah samping membentuk huruf S. Penyebabnya karena membawa beban yang berat pada satu sisi tangan atau bahu. Yang kedua, kifosis, yaitu tulang belakang melengkung atau membengkok ke arah luar belakang. Penyebabnya karena kebiasaan duduk dengan membungkuk atau membawa beban berat di punggung. Yang ketiga, lordosis, tulang belakang melengkung atau membengkok ke arah dalam depan. Penyebabnya karena kebiasaan duduk yang terlalu condong ke depan. Nah teman-teman, selesai deh penjelasannya. Gimana? Udah ngerti kan tentang sistem rangka manusia? Terima kasih ya udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga menambah wawasan kalian ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Annyeonghaseyo.